Pemirsa, sudah 14 jam Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho bersama istrinya Evi Susanti menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Hakim PT UN Medan. Setelah sempat mangkir pada panggilan pemeriksaan hari Jumat lalu, Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya Evi Susanti Senin pagi datang memenuhi panggilan KPK. Gatot yang datang bersama dengan Evi Susanti dan didampingi oleh kuasa hukumnya tidak berkomentar tentang pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Sebelumnya pada Rabu 22 Juli lalu, Gatot juga sudah menjalani pemeriksaan yang pertama di KPK. Saat itu selama hampir 12 jam, Gatot diperiksa sebagai saksi di dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran Bansos yang kasusnya menjadi pokok perkara di PT UN Medan. Sementara itu, Evi Susanti, istri kedua Gatot Pujo Nugroho yang sempat mangkir dari panggilan pertamanya, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait perannya di dalam kasus penyuapan tersebut. Hingga kini, KPK telah menetapkan 6 tersangka, yaitu 3 hakim PT UN Medan, seorang pengacara dan anggota panitera, serta pengacara senior OC Kaligis. Pemirsa, terseretnya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam kasus suap Hakim PT UN Medan membongkar praktik poligami yang dilakoninya. Ya, selama ini praktek poligami Gubernur Gatot Pujo Nugroho hanya sebatas rumor. Terseretnya Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam kasus suap Hakim PT UN Medan membongkar praktik poligami yang dilakoninya. Selama ini, publik mengetahui Gatot hanya memiliki 1 orang istri. Namun saat KPK mengumumkan pencekalan Evi Susanti, terungkaplah identitas Evi yang ternyata istri kedua Gubernur Gatot. Pernikahan Gatot Evi dibenarkan kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution. Keduanya telah menikah secara resmi sejak 2 tahun lalu. Meski Evi mengenal pengacara OC Kaligis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Rasman menegaskan kliennya tidak terlibat dengan kasus penyuapan Hakim PT UN Medan. Jadi Bu Evi dengan Pak OC itu sudah teman lama? 14 tahun yang lalu. Sementara Bu Evi dengan Pak Gatot itu baru 2 tahun yang lalu berumah tangga. Oke, setelah berumah tangga, mereka berinisiatif untuk menunjuk kuasa pribadi keluarga. Mungkin Bu Evi peduli dengan kondisi pemerintahan, kan kalian tahu lah, ada di Sumatera Utara, demo kecil-kecilan apa gitu ya. Jadi dia wajar dong peduli kepada suaminya. Bisa jadi penunjukan Pak OC Kaligis ini juga atas inisiatif dari Bu Evi? Rekomendasi. Tidak. Ini murni diskusi mereka berkeluarga. Dan Ibu Sutias juga tahu. Istri beliau di Medan juga tahu. Hingga kini KPK telah menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini, yaitu 3 hakim PT UN Medan dan anggota panitera, pengacara senior OC Kaligis dan anak buahnya Yagari Bastari alias Geri. Tim Liputan Metro TV. Ya, sudah lebih dari 14 jam begitu ya, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo dan istrinya Evi masih belum keluar dari pemeriksaan KPK sebagai saksi. Ya, ini masyarakat ini menunggu apakah kemudian pemeriksaan yang lama ini kemudian akan mengubah status dari Gubernur Sumatera Utara atau tetap seperti itu? Tetap seperti itu ya. Ya, pemirsa, sementara itu tim kuasa hukum OC Kaligis mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin sore. Dan dalam gugatan pra-peradilan tersebut, isi permohonan pertama ini menyangkut status dan juga kedudukan dari OC Kaligis, terutama pada prosedur pelanggaran HAM, KUHAP, dan juga pelanggaran undang-undang korupsi. Tim kuasa hukum OC Kaligis menyatakan alasan mengajukan gugatan pra-peradilan ini terkait dengan proses penangkapan yang dilakukan oleh KPK. Pihak kuasa hukum juga mempermasalahkan adanya isolasi sehingga hak-hak dasar OC Kaligis yang seharusnya mendapatkan bantuan hukum serta bertemu dengan keluarga dan advokat tidak bisa dilakukan. Udah nyampe? Iya, di mana? Gue di TKP. Oke, gue tunggu. Oke.
Nah, kehadiran yang satu ini ke gedung KPK selalu mengundang perhatian wartawan, yaitu putri dari OC Kaligis, Velove Zevia, yang kali ini menjenguk ayahnya di rutan KPK Guntur. Ya, OC Kaligis yang menjadi tersangka kasus suap Hakim PT UN Medan dikabarkan sakit. Usai mendaftarkan namanya di gedung KPK, Velove menyatakan tensi darah OC naik. Advokat senior itu juga memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, dan MAC akut. Velove menyayangkan masih terdapat sejumlah anggota keluarganya yang tidak bisa menjenguk karena masih belum diverifikasi KPK. Menurut Velove, OC Kaligis menegaskan ia tidak terlibat suap Hakim PT UN. Ya minta dukungannya aja sama semuanya untuk media, untuk doain mama semoga sehat di dalam. Apa yang sempat disampaikan sama waktu ketemu? Yang disampaikan mama sih, ya papa ngejelasin lah ke aku, dan mungkin emang udah pernah ngomong juga ke media kalau papa itu nggak pernah merampok uang negara, papa nggak pernah jual hakim. Ya itu sih diulang-ulangin lagi, diomongin lagi ke kita anak-anaknya. Baik pemirsa, kami mendapatkan informasi terkini bahwa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo beserta dengan istri baru saja keluar dari gedung KPK. Langsung saja kita lihat suasana di gedung KPK berikut ini. Jadi saya hadir untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus perkara dugaan suap Saudara Gary dan 3 hakim PT UN sama 1 panitera. Pada pemanggilan pertama saya ditanya sekitar 28 pertanyaan, lalu hari ini lanjutan dari pertanyaan yang kemarin, kurang lebih sekitar 25 atau 27 pertanyaan. Demikian. Ya. Bapak menyatakan tidak terlibat itu apa Pak ininya? Pertanyaannya tentu lebih detail. Pertanyaan lebih detail kami sudah sampaikan kepada juru periksa. Pasti kalau kemudian secara detailnya ada di juru periksa. Mana Pak? Tadi kan bareng berdua. Ini ada Pak. Bareng Bu Epi dong Pak. Masih jalan. Duduk mana Pak? Tolong dijawab dulu Pak, tanya pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Saya sekali lagi sudah saya tanya. Pak Gatot, Pak, kenal Pak Jul Kanain nggak Pak Gatot? Pak Gatot, kabel ya. Sorry, kabel menjadi bawah. Pak Gatot Kanain nggak? Pak, ditanya itu juga nggak Pak? Pak Gatot kenal Pak Jul Kanain nggak? Kasih dulu. Bentar. Saya kesana dulu. Baik pemirsa, itu tadi kita baru saja melihat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo yang baru saja keluar dari pemeriksaan selama 14 jam di gedung KPK, dan menjadi pertanyaan dari masyarakat di sini, apakah Gubernur Sumatera Utara ini keluar akan menggunakan jaket orange atau tidak, yang itu akan menandakan bahwa berubahnya status Gubernur Sumatera Utara dari saksi menjadi tersangka. Namun tadi kita lihat bersama pemirsa bahwa status dari Gubernur Sumatera Utara masih tetap sama sebagai saksi dari kasus dugaan suap pengacara Gary dan juga 3 hakim PT UN serta 1 panitera. Tadi pertanyaan banyak dilontarkan oleh wartawan adalah mengenai bagaimana dengan istrinya Evi yang juga diperiksa pada kesempatan yang sama, di mana istri dari Gubernur Sumatera Utara Evi ini diperiksa dalam kaitannya sebagai pihak yang menyerahkan uang kepada tim pengacara dari OC Kaligis, yaitu Gary, yang
di mana Gary ini mengatakan bahwa ia disuruh oleh OC Kaligis, dan ini uang suap yang kemudian diserahkan kepada 3 hakim PT UN serta juga 1 panitra. Kasus ini masih terus bergulir pemirsa, dan masih akan ada pemeriksaan lanjutan nanti, dan tadi kita sudah saksikan bagaimana suasana di gedung KPK. Dan untuk selanjutnya kita akan dan sebelumnya juga pemirsa ada permintaan dari tim pengacara dari Gubernur Sumatera Utara yang mengatakan agar supaya KPK tidak memeriksa terlalu lama Gubernur Sumatera Utara, karena dikhawatirkan hal tersebut bisa mengubah keterangannya karena terlalu lelah seperti itu. Iya. Ya.